Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhalimah Ikhtiarini dengan NIM 246161051 dari Prodi Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam. Kelas 1B ingin menjawab soal ujian akhlak dan tasawuf yang diselenggarakan secara online yang diampu oleh Bapak Ahmad Mahmudi MPD. Soal yang pertama, bagaimana cara membuktikan secara ilmiah bahwa Al-Quran dan hadis adalah benar sehingga dijadikan standarisasi akhlak? Jawaban saya, membuktikan kebenaran Al-Quran dan hadis secara ilmiah melibatkan pendekatan interdisipliner. Beberapa cara yang dapat dipertimbangkan. Yang pertama, studi historis. Studi historis adalah menganalisis konteks sejarah di mana Al-Quran dan hadis diturunkan, kesesuaian antara isi Al-Quran dan hadis dengan keadaan sosial, politik, dan budaya saat itu. Kemudian yang kedua, analisis linguistik. Analisis linguistik ini mengkaji keunikan bahasa Al-Quran dan hadis, serta keindahan sastra yang ada di dalamnya. Yang ketiga, etika dan moral. Etika dan moral di sini mengkaji nilai-nilai akhlak yang diajarkan dalam Al-Quran dan hadis di masyarakat. Yang keempat, konsistensi dan keterhubungan. Meneliti konsistensi ajaran Al-Quran dan hadis dengan prinsip-prinsip universal yang berlaku dalam berbagai budaya dan agama. Yang kelima, sains dan Al-Quran. Tentang ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan modern. Yang keenam, diskusi dan debat akademis. Mengadakan seminar dan konferensi tentang kajian Al-Quran dan hadis, melibatkan berbagai disiplin ilmu untuk mendiskusikan dan meneliti secara kritis. Meskipun pendekatan ilmiah dapat berkaitan dengan pemahaman lebih di dalamnya, keyakinan dalam Al-Quran dan hadis seringkali bersifat spiritual dan pribadi, sehingga melibatkan aspek iman di luar bukti empiris. Kemudian soal nomor 2, jelaskan 4 aliran tentang faktor pembentukan akhlak dan bagaimana pandangan Islam terhadap 4 aliran tersebut. 4 aliran tentang faktor pembentukan akhlak dan pandangan Islam terhadapnya. Yang pertama, rasionalisme. Rasionalisme ada. Aliran ini berpendapat bahwa akhlak dibentuk melalui kemampuan berpikir dan penalaran manusia. Menurut pandangan Islam, ajaran Islam menekankan bahwa akhlak tidak hanya tergantung pada rasio, tetapi juga pada wahyu dan petunjuk Allah. Al-Quran dan hadis memberikan pedoman moral yang harus diikuti. Yang kedua, aliran emosionalisme. Aliran ini menekankan perasaan dan emosi sebagai faktor utama dalam pembentukan akhlak, seperti perasaan empati, cinta, dan rasa kepedulian terhadap orang lain. Dan menurut pandangan Islam, Islam mengakui pentingnya perasaan dalam akhlak, seperti kasih sayang dan empati. Namun akhlak juga harus berdasarkan prinsip dan norma yang jelas, sehingga tidak terjebak pada emosi yang bersifat subjektif. Al-Quran mengajarkan pentingnya kedua aspek ini. Kemudian aliran yang ketiga adalah aliran sosial. Aliran ini menilai bahwa akhlak yang dibentuk oleh lingkungan sosial dan budaya di mana seseorang itu tumbuh, interaksi dengan orang lain, norma, dan nilai-nilai masyarakat yang berperan penting dalam pembentukan karakter individu. Menurut pandangan Islam, Islam mengakui pengaruh lingkungan dalam pembentukan akhlak. Namun ajaran Islam menggarisbawahi bahwa meskipun masyarakat memiliki norma tertentu yang benar dan salah harus diukur berdasarkan petunjuk Allah. Oleh karena itu, individu harus mampu menilai norma-norma sosial dengan kriteria yang benar. Kemudian yang keempat, aliran teologis. Aliran ini berpendapat bahwa akhlak bersumber dari kepercayaan kepada Tuhan dan ajaran agama. Moralitas diatur oleh pemerintah dan larangan yang diterapkan oleh Tuhan. Menurut pandangan Islam, Islam sepenuhnya sejalan dengan pandangan ini. Dalam Islam, akhlak tidak dapat dipisahkan dari iman. Akhlak yang baik merupakan manifestasi dari iman kepada Allah dan kepatuhan terhadap syariatnya. Nilai-nilai akhlak diajarkan dalam Al-Quran dan hadis diajarkan sebagai pedoman utama bagi umat Islam. Secara keseluruhan, Islam mengintegrasi sebagai aspek dari keempat aliran ini, menekankan bahwa akhlak yang baik dibentuk oleh kombinasi rasionalitas, perasaan, pengaruh sosial, dan ajaran teologis. Kemudian soal nomor 3, Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang maha sempurna dan tidak membutuhkan yang lain, termasuk ibadahnya makhluk. Mengapa kita harus berakhlak terhadapnya? Sebutkan dan jelaskan bentuk-bentuk berakhlak terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Berakhlak terhadap makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah wujud iman dan penghambaan kita kepadanya. Meskipun Allah tidak membutuhkan ibadah kita, berakhlak baik terhadap sesama makhluk merupakan bagian dari pengamalan ajarannya dan mencerminkan sifat-sifatnya yang mulia. Mengapa kita harus berakhlak terhadap makhluknya? Karena semua makhluk adalah ciptaan Allah. Menghormati dan berakhlak baik kepada mereka adalah bentuk penghargaan terhadap ciptaannya. Kemudian, akhlak yang baik merupakan ajaran inti dalam Islam. Rasulullah SAW diutus untuk menyempurnakan akhlak, sehingga perilaku baik kepada makhluk dan adalah bagian dari menjalankan syariat. Berakhlak baik memperkuat hubungan sosial dan menciptakan keharmonisan dalam masyarakat. Ini penting untuk kehidupan yang sejahtera. Kemudian, akhlak yang baik mencerminkan keimanan seseorang. Allah berjanji akan memberikan balasan kepada mereka yang berbuat baik. Terus bentuk-bentuk berakhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah: pertama, ibadah yang ikhlas; yang kedua, menaati perintahnya; yang ketiga, bersyukur; keempat, membaca dan merenungkan Al-Quran; kelima, berdoa dan memohon ampun; kemudian yang keenam, menjaga etika dalam berinteraksi. Melalui semua bentuk akhlak ini, kita menunjukkan penghormatan dan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta menciptakan dunia yang lebih baik untuk semua makhluknya. Kemudian soal nomor 4, mengapa Rasulullah SAW diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak, bukan ilmu, sebagaimana hadis yang berbunyi, innama yu'istu liutamima makarimal al-akhlaqi. Sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Bukankah Islam sangat penting dalam kehidupan umat manusia, khususnya umat Islam? Rasulullah diutus untuk menyempurnakan akhlak karena beberapa alasan mengapa penekanan pada akhlak sangat signifikan. Yang pertama, akhlak sebagai inti ajaran. Yang kedua, harmonisasi sosial. Yang ketiga, teladan yang hidup. Yang keempat, pendidikan karakter. Yang kelima, interaksi ilmu dan akhlak. Yang keenam, tujuan akhir hidup. Dalam pandangan Islam, ilmu memang sangat tidak penting, tetapi akhlak yang baik adalah landasan untuk aplikasikan ilmu tersebut secara bermanfaat. Dengan demikian, penyempurnaan akhlak oleh Rasulullah memberikan dasar yang baik dan kuat untuk umat Islam dalam menjalani kehidupan yang seimbang antara pengetahuan dan perilaku yang baik. Kemudian soal yang terakhir, salah satu bentuk berakhlak terhadap Rasulullah SAW adalah bersolawat kepada beliau. Apa manfaatnya solawat bagi beliau, sementara beliau manusia yang maksum dan sempurna? Bersolawat kepada Rasulullah memiliki banyak manfaat meskipun beliau adalah manusia yang maksum dan sempurna. Manfaatnya yang pertama, penghormatan dan pengakuan. Sholawat adalah bentuk penghormatan kita kepada Rasulullah. Dengan bersolawat, kita mengakui kedudukan beliau sebagai utusan Allah dan teladan umat manusia. Yang kedua, peningkatan cinta. Sholawat membantu memperkuat rasa cinta dan kedekatan kita kepada Rasulullah. Hal ini dapat meningkatkan keimanan dan ketulusan dalam mengikuti ajarannya. Yang ketiga, syafaat di hari kiamat. Rasulullah SAW bersabda bahwa orang yang bersolawat kepada beliau akan mendapat syafaatnya di hari kiamat. Sholawat menjadi sarana untuk mendapatkan pertolongan beliau di akhirat. Yang keempat, pembersihan dosa. Sholawat dapat menjadi penebus dosa-dosa kita. Dengan memperbanyak sholawat, kita berusaha untuk mendapatkan ampunan Allah. 5. Dijawab oleh Allah. Dalam hadis disebutkan bahwa setiap kali kita bersolawat kepada Rasulullah, Allah akan membalasnya dengan sholawat kepada kita. Ini merupakan bentuk rahmat dan perhatian Allah kepada hambanya. Yang keenam, mendapatkan rahmat dan berkah. Sholawat membawa berkah dan rahmat dalam kehidupan kita. Allah menjanjikan keberkahan bagi mereka yang bersolawat. Yang ketujuh, pengingat untuk mengamalkan ajarannya. Dengan bersolawat, kita diingatkan untuk selalu berusaha meneladani akhlak dan ajaran Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari. Secara keseluruhan, sholawat bukan hanya bermanfaat bagi Rasulullah, tapi juga membawa banyak kebaikan dan keberkahan bagi kita sebagai umatnya. Sekian jawaban dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.